Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bolo The Explorer di sini di acara Ngobras edisi bareng alumni sekarang. Di episode 3 kali ini para Bolomania di sini terima kasih yang masih tetap semangat meskipun masih dalam kondisi pandemi. Yang kompak dong. Bolomania? Mantap. Oke, mantap. Kita sudah kedatangan tamu. Sebenarnya bukan kedatangan tamu, tapi kita sengaja berkunjung bertamu jauh-jauh dari Bandung ke Garut, kota Dodol, Garut. Enak jawab. Penonton Pondok Indah, mantap. Di samping saya atau di depan saya sebenarnya sekarang udah kedatangan narasumber kita, guestnya kita yang sekarang udah ada di depan kita. Sebenarnya panggilannya kalau saya zaman kuliah, sebenarnya teman kuliah juga, panggilannya Abi John. Sekarang kita langsung tanya langsung aja, nama aslinya siapa sih? Nama sebenarnya karena dulu Bapak sering nonton film perang antar Islam, muncullah nama Abdillah Nurullah. Cuma biasa dipanggil Abi John karena John itu berasal dari dulu ada aktor John Wick. Oh ini mantap. Mantap. Dari segi tubuh atau postur wah jauh beda gitu. Karena memang nickname-nya dia ini adik kelas saya juga, kita teman kuliah juga waktu itu. Panggilannya John, Abi John gitu. Sering dipanggil gitu, sama kayak saya pribadi juga kalau nama panjang itu ya nama asli memang panjang gitu Mardiansyah, cuman kebanyakan panggil Bolu ya udah deh nickname-nya sama kayak sekarang nih. Saya kenalnya Abi John gitu. Saya kenalnya Abi John. Cuman yang dulu dan sekarang ini ada yang berbeda gitu kan. Meskipun di tengah kondisi sekarang kita masih dalam kondisi pandemi, teman-teman tetap masih selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Seperti yang kita lakukan sekarang tetap ada dan berkreativitas meskipun harus dalam kondisi seperti ini. Saya boleh The Explorer di sini akan memandu acara selama kurang lebih 45 menit untuk mungkin lebih ke sharing lah ya, sharing session dari Abi John ini yang dulunya cuman teman kuliah, teman nongkrong yang mungkin 5 sampai 7 tahun yang lalu nggak mikirin saya siapa, akan jadi apa. Itu yang dipikirkan oleh orang yang ada di hadapan saya sekarang ini. Kenalin pribadinya sendiri deh, secara pribadinya dulu buat sobat atau Arsnesia biar lebih kenal sama John itu sendiri. John aja lah ya nickname-nya kita panggil lebih enak. Dulu 2011 saya masuk kampus keliling di Universitas Negeri, gak keterima dengan malum lah dulu yang biasa disebut uang. Pendapatan hasil buat orang tua belum memadai. Yeah. Oke, lanjut ke situ nyari-nyari universitas swasta, masuklah BSI, Dinas Sarana Informatika lah kalau misalkan di panjangnya. Dan nggak tahu sekarang sampai jadi bisa dibentuk IRS. Yes. Oke. Okay. Alma Mater angkatan 2011. Masuk keluar 2015. Ya lulus tepat waktu tapi kan sangat tepat waktu. Alhamdulillahnya John ini biar saya sering nongkrong dulu ngobrol bareng gitu, gak mikirin seperti bagaimana harus ngakhirin kuliah, tapi John juga bisa kuliah dengan tepat waktu. Itu salah satu yang memang jadi polemik mahasiswa tingkat akhir ya. Seperti itu sih mungkin segmen 1 yang mungkin akan kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita korek lagi John, kita tanya-tanya lagi aktivitas yang sekarang. Yang dulunya cuma mahasiswa seperti kebanyakan, berharap punya satu cita-cita. Tapi sekarang mungkin perlahan demi perlahan cita-citanya mulai tercapai. Jangan kemana-mana Arsnesia semua, tetap di acara Ngobras, ngobrol bareng Ars, edisi alumni. Arsnesia, it's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia.
Iya benar banget Arsnesia. Jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You Ars? Yes, we are. Oke, jumpa lagi sama Bolu The Explorer di sini. Mantap. Terima kasih. John juga ikut-ikutan, mantap. Terima kasih para penonton yang tetap semangat, yang di rumah juga yang pada nonton live-nya gitu. Untuk mungkin yang memang tertarik dengan apa yang akan dibahas di episode ini, siapa tahu punya nilai informasi dan edukatif buat teman-teman yang memang mau memulai bisnis. Karena Ngobras edisi sekarang, edisinya alumni, kita memang lebih ngebahas ke bisnis. Kenapa ngebahas bisnis? Nah itu dia kenapa kita semua Ars di sini ada di tempat yang sudah menerima kita ini. Di mana ini tempatnya? Di lokasi di Kecamatan Kadungora, Kampung Rancasalak, RT 01, RW 03. Nah, Pinggir, aduh terima kasih. Kepala Desa Rancasalak. Kenapa Mantap. ditetapkan di sini? Luna. Dulu waktu kebetulan kakak saya yang perintis, waktu ngolah kopi dari cherry ke gabah, terus green bean di lokasi ini sebelum ada kedai. Ya. Sekitaran 15 tahun yang lalu. Wow. Karena dibentuk koperasi itu 2010 baru dibentuk koperasi karena badan hukum perlu untuk kopi ekspor keluar. Dan ekspor keluar pertama itu di Boston, Amerika. Mantap sekali. Nggak main-main kalau dilihat. Tapi boleh kita coba kopinya yang memang sudah sampai si beansnya ke bahkan bukan negara tetangga. Tapi ke benua yang memang jauh di Asia ini. Boston. American Boston itu kebanyakan musisi hardcore ya. Wah mantap. Mantap, ini latte ya? Latte, oke. Full Arabica. Tempatnya yang sudah menerima kita ini, langsung kita ketemu juga sama sekarang Abi John di sini sebagai apa sih posisinya? Di sini Job lebih desk-nya ke apa sih? manajer ya, karena ownernya ada kakak saya termasuk, dan di bawah kakak saya ada pengurus namanya Tria Herajaya, senior saya yang 3 tahun kebelakang ini, 4 tahun kebelakang ini belajar atau mendidik saya, terutama di gimana cara manajemen kopi, gimana cara processing kopi, terus kopi yang harus sebelum kita konsumen dipasarkan atau dijual di cupping dulu. Itu yang mengajarkan Tria Herajaya. Oke, berarti kalau bisa Dianggapnya itu kakak saya. dinilai bisnis keluarga, betul. Dimulainya dari bisnis keluarga sampai akhirnya bisa sebesar ini tuh. Iya, keluarga, tapi yang keluarga sedarah itu kakak saya Hamzah Robert ya, termasuk dengan Aditya Adul, Deden Reza Pahlevi, Tria Herajaya itu termasuk disebutnya kakak saya sendiri, karena koperasi itu lebih ke solidaritas keluarga. Kenapa alasannya kita pakainya badan hukumnya koperasi, karena lebih ke keluargaan. Oke, jadi boleh saya sebut kalau si yang kita sebut di sini adalah si kedainya ini, Iya. mungkin nggak sih side bisnisnya dari Sunda Hejo? Mungkin. Ya, karena sebenarnya justru Sunda Hejonya itu sebenarnya bukan hanya sekedar tempat yang kita diterima di sini, yaitu cuma sekedar kedai, cuma sekedar tempat kopi. Tapi bagaimana pada akhirnya kita langsung masuk ke konten di mana akhirnya punya nilai histori bahwa ini bukan hanya bicara menjual kopi dalam 1 atau 2 gelas kopi, betul ya. Bagaimana pada akhirnya pendistribusian dan lain sebagainya mungkin ya. Setelah bicara itu, latar belakang bisnis kopi ini awal mulanya ada kesulitan nggak sih? 15 tahun, John. 15 tahun. Mungkin saya nggak ngalami 15 tahun itu, paling saya di 6 atau 7 tahun ke belakang. 6-7 tahun berarti pas lulus langsung terjun di sini? Iya. Karena dulu pernah
skripsi atau tugas, main ke kedai-kedai yang lain. Ternyata kalau ditanya ini bisnisnya dari Sunda Hejo, saya nggak tahu karena kakak saya itu processing kopi dulu di bidang kopi, nggak tahu Sunda Hejo dari Garut. Terlepas dari itu saya jarang pulang ke Garut, mudik lah kalau istilahnya mudik. Terlalu banyak mengeksplor kota mungkin ya di Bandung dengan teman-teman. Nah dulu lupa karena seperti melihat orang tua tuh kalau misalkan belum berhasil tuh kayak gimana lah. Iya. Nah, jarang pulang, banyak main ke kedai-kedai atau coffee shop yang ada di kota Bandung. Mereka ngambilnya green bean atau biji mentah itu dari Sunda Hejo. Saya pulang ke Garut waktu-waktu ternyata saya yang punya Sunda Hejo itu. Kekonyolan yang terjadi buat Abijon di sini ya. Cuman hal lucu mungkin satu hal yang bisa diingat dari latar belakang akhirnya di 7 tahun ke belakang karena dia lulus 2011-2015 jadi sarjana, baru terpikir untuk membantu usaha keluarganya juga, bisnis dalam keluarganya juga, baru tahu selama ini dia main ke sana kedai ini di sini. Gak tahu kalau itu adalah usaha keluarga. Iya, gak tahu. Yo. Lucu sih. Satu sejarah singkat lucu sosok dari Abijon ini kalau Arsnesia semua di rumah menyaksikan gitu kan. Lalu apa yang akhirnya dipilih atau akhirnya maaf dalam tanda kutip gue harus terpaksa deh jadi legacy atau keturunan yang harus meneruskan usaha atau bisnis keluarga ini. Lebih ke memilih ya, karena banyak dulu kayak kunjungan atau banyak tamu-tamu konsumen atau reseller dari Jogja, kota-kota gede Jakarta, Surabaya, pengen ke kebun, trip lah kalau bahasanya. Trip ke kebun, processing, metik sendiri. Kenapa toh mereka bicara kita nggak nyicip kopinya langsung? Dipikirlah kedai, bukan kedai ya, dulu lebih rumah edukasi ya. Karena, tempat ini? Iya tempat ini. Gimana caranya orang-orang tuh ngerasain kopi milik kita sendiri. Kopi yang asli tuh kayak gini rasanya. Jangan ya bener-bener kayak maaf atau misalkan kopi-kopi yang saset. Iya, kita di warung-warung biasa. Kopi yang asli tuh kayak gini rasanya. Kita edukasi, terus terutama orang-orang yang edukasi datang ke kebun kita atau ke shelter kita datang berbicara seperti itu, gimana kalau misalkan kita nyediain tempat, gimana kalau kita nyicip kopi atau biasanya namanya cupping, uji cita rasa kopi. Cupping ya. Oke, Arsnesia. Dibentuklah hari ini. Dibentuk tempat ini ya secara sekarang sejarahnya. Jadi tempat jualan di sisi lain. Keren. Di sisi lain tiap hari Rabu ada kelas kopi juga, namanya kita menggarap kopi kid yang dulunya bapaknya anak petani. Terus gitu lebih ke terbuka lebih umum ya, bapaknya ada yang buka bengkel, buka warung. Kita nggak menutup kemungkinan gimana kalau misalkan anaknya tertarik belajar di kopi, kita fasilitasi dan kita ajarkan. Oke, keren Arsnesia. Ngobras atau sobras ya, sobat ngobras. Sebelum lanjut, ada commercial break yang begitu padat dan banyak menunggu mengantri di program ini karena hostnya saya Bolo The Explorer di sini. Bolo Mania, mantap! Jangan kemana-mana, kita nanti lanjut lagi, tetap di Ngobras. Halo Arsnesia. PMB gelombang 3 tanggal 1 Maret sampai 30 April 2021. Raih beasiswa hingga 1 miliar di Ars University. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftar di Ars University pmb.ars.ac.id. Tadi kan Abijon bilang cupping, kalau yang satu cupping tuh kayak gini. Bener nggak Bu? Iya. Tapi intinya mediana. Biasanya identiknya bunyi kayak priwit. Biasanya pakai spoon ya atau sendok. Iya, sendok. Cupping gitu kan. Karena banyak teman-teman juga yang di circle, yang teman juga John gitu kan, yang memang main di bisnis kopi lah. Gitu. Tadi nyambung ke pertanyaan atau sharing yang pertama tentang dari si tempat ini yang mungkin secara awam akan menganggapnya just kedai, coffee shop dan sebagainya, tapi di balik itu adalah bagaimana akhirnya kopi itu diedukasi. Oke. Diedukasi yaitu ini adalah tempat edukasi bagaimana kalau kita bukan cuma hanya jual beans, mendistribusikan, tapi ketika reseller atau yang berminat untuk membeli dan sebagainya memberikan
edukasi melalui tempat ini. Iya. Di sisi lain waktu berjalan sehingga akhirnya jadi side bisnis juga Iya, akhirnya benar, kan iya. karena ada orang-orang yang memang cuma pengen menikmati bukan hanya mendistribusikan atau Oke. melebarkan dari si bisnis Sunda Ejo itu sendiri. Nah, 7 tahun yang lalu setelah lulus, kenapa nggak kepikiran kerja di kota besar, kerja di kantoran, pakai seragam, Oke. mengatasnamakan seorang eksekutif muda dalam tanda kutip, gua menjadi satu jabatan di perusahaan orang. Kenapa memilih meneruskan bisnis yang memang telah dijalankan oleh bisa dibilang keluarga di sini? Oke. Kenapa? Mungkin karena saya pernah berpikir, karena saya pernah menimba ilmu di salah satu universitas yang disebutnya BSI, Yang Saya- sekarang jadi apa? yang sekarang jadi AS, yang mungkin bisa disebut migrasi ke kota karena peluang sempit untuk mencari kerja tuh bisa disebut 0 sampai atau 0,5% lah ya. Ya. Kalau dikalkulasikan menurut bidang perhitungan, identik petani itu tua ya. Ya, Petani itu tua sampai stereotipnya mungkin ya, Ya, negara kita ya, menangkap ya. petani itu Ya, bapak-bapak. tua, bapak-bapak, ibu-ibu atau 40 atau sampai 50 tahun ke atas. Sedangkan yang anak mudanya atau anaknya, tetangganya sekalipun tuh dengan cara mereka berpikir, terus wawasan mereka berpikir, segi sukses tuh sebenarnya kita harus ke kota. Tapi bukannya itu. Karena garapan yang kita edukasi, kita kasih tahu bahwa bertani itu keren. Apalagi bertani kopi. Dan salah satunya kenapa kita alasannya bertani kopi, bertani kayak sayur itu dalam segi harga suka rubah tiap bulan sekali. Tiap panen rubah sekali. Kopi paling berselang kalau misalkan kita panen 7.000 8.000 sekilo cherry. Selang itu maksudnya apanya nih? Ketika kita Selisihnya? panen selisihnya paling 500 lah kalau kita 500 bisa. rupiah. Lebih menjanjikan karena kita menggarap petani itu menjual ke kita kasih bibit. Bibitnya mau kejual ke kita atau enggak, itu gimana petani atau misalkan orang-orang yang punya lahan garapan lah. Kita sebelum bertani melihat dulu struktur tanahnya, struktur yang mau ditanam harus hijau dulu, harus banyak kayu dulu. Itu ideal buat kopi. Karena kopi itu bisa menyerap tanah, menyerap air dan mencegah erosi atau longsor. Oke. Tapi bisa disebut pohon endemik lah. Pohon Tapi yang menjanjikan, pohon endemik yang menjanjikan itu kopi. endemik itu dalam istilah umumnya nah. Pohon endemik itu salah satu pohon yang bisa nahan erosi dan longsor. Oke. Oke, yang bisa disebut akarnya kuat ketika ada datang air hujan atau air-air yang bervolume besar. Oke. Secara dasar mungkin yang diambil dari Abijon di sini gitu. Memilih untuk dalam tanda kutip di sini merubah stereotip bahwa berkebun dalam istilah bertani kopi itu bukan hanya harus diminati oleh orang-orang dalam tanda kutip usia boleh. tua. Iya. Itu sebuah apa ya? Sebuah terobosan juga gitu yang memang menggebrak generasi muda zaman sekarang yang kalau bukan kita siapa lagi mungkin klasik. Tapi itulah mungkin maksud dibalik gue nggak memilih kerja kantoran dan lain sebagainya. Teman bisnis saya pernah bilang sampai senior bisnis saya bilang bahwa biar kecil tapi milik sendiri dan kami adalah ownernya. Itu mungkin yang bisa dipetik dari perusahaan besar, kerja di kantor besar, percuma kalau kamu hanya sebatas karyawan. Gajimu besar tapi sampai kapanpun kamu akan jadi karyawan dari perusahaan tersebut dibanding yang dilakukan oleh seorang Abijon. Ada kesulitan nggak? Nggak mungkin mudah untuk mencapai Mungkin karena 15 tahun ini apalagi setengahnya sudah dijalankan ya. oleh Abijon. Biasanya lebih ke yang kawasan dataran tinggi atau perkampungan atau pedesaan. Biasanya mereka lebih memilih tuh ke atau misalkan mereka menanam atau berpenghasilan lebih ke yang menjanjikan. Karena kopi dari tahun dulu hanya 2.000 per kilo harga cherry itu. Gimana caranya kita merubah pola pikir atau mindset masyarakat dataran tinggi tersebut? Oke. Langsung nyela di pertanyaan 5-10 tahun yang lalu akhirnya kopi jadi sebuah hype yang tersendiri. Para dalam tanda kutip mohon maaf semuanya harus Indonesia remaja-remaja muda yang memilih dalam tanda kutip gaya hidup
alkoholik gitu. Iya. Tidak sedikit yang Iya. akhirnya berpindah untuk memilih kopi. Iya. Adakah bagian dari Sunda Hejo juga mengedukasi? Kalau saya simpulkan mungkin ya Pasti. Kita pernah mengambil peran. Iya. Pernah. Terima kasih juga kepada dulu ada sebuah karya namanya Filosofi Kopi. Yes. Karena di sebuah film tersebut kita memiliki bisnis yang bisa menggeser yang tadi dibicarakan. Titik balik mungkin dibilang ya. Oke. Turning point industri kopi yang kita bicara di sini bukan hanya akhirnya dengan gaya dengan kerennya anak muda sekarang update kedai-kedai kopi yang memang dalam tanda kutip sangat diminati oleh kalangan remaja menengah ke bawah bahkan sekarang. SMP, SMA nggak ada yang nggak Suka kopi. atau suka kopi gitu dibanding 10 atau 15 tahun yang lalu itu sangat sulit mungkin ya. Ya. Dan belum lagi besarnya dorongan atau tekanan pasar kopi-kopi yang dalam tanda kutip di sini kopi-kopi yang hanya menjual merek secara tidak keasliannya. Ya bisa dibilang kalau zaman circle saya itu kopi setan ya. Kopi setan di sini bukan evil maksudnya, saset karena kita jualnya saset, kita belinya warung-warung dengan harga yang di bawah 5.000 perak gitu kan. Akhirnya tergeser gitu. Makanya mereka sekarang mungkin kalau Abijon menyimak di dunia periklanan juga kan berani menjual dengan istilah iklan-iklan yang sangat-sangat menjanjikan. Dengan harga murah. Dengan harga murah. Kopi kembung tidak bikin mual gitu kan, seperti tagline-tagline yang dilakukan mereka gitu. Padahal ya inilah yang justru jadi momentum karena biar bagaimanapun kopi adalah salah satu bukti perjalanan sejarah negara kita juga. Betul kan? Iya. Boston, Amerika. Bukan negara kota atau negara yang ada di sekitar Asia atau Tenggara gitu ya. Bagaimana cerita singkatnya sampai akhirnya kopi tersebut dari Sunda Hejo ini bisa sampai apakah yang dilakukan oleh teman-teman dari Sunda Hejo itu sebenarnya dari kerelasian atau bentuk dari usaha pembuktian sebenarnya? Bisa disebut pembuktian karena kita bergerak lebih ke pengen mereboisasi lingkungan, pegunungan tinggi, dataran tinggi, atau menghijaukan atau disebutnya reforestasi kalau di Sunda Hejo atau di Classic Bean. Reforestasi itu kita gimana caranya menghijaukan gunung dengan pohon-pohon kayu endemik dan termasuk kopi. Setelah terus bergerak kita di penghijauan di Gunung Mandalawangi, Guntur, atau misalkan di Bandung di Gunung Puntang dan lain-lainnya, Ciwidey, gimana cara tersebut. Dan tidak sengaja hanya ada orang-orang yang peduli lingkungan menghubungi di sebuah kontak di Classic Bean. Mereka mengajak bekerja sama. Gimana caranya? Kita bentuk namanya Koperasi Classic Bean dan brand namanya Sunda Hejo Kopi. Brand berarti saya masih bingung ini John. Apa bedanya Classic Bean dan si Sunda Hejo itu satu kesatuan? Karena kita rumah kopi Sunda Hejo. Bawahnya ada Classic Bean. Apakah semua dinaungi oleh si Sunda Hejo-nya? Classic Bean adalah anak perusahaannya mungkin atau gimana sih, bisa dijelasin ke Sobat Arsnesia? Rumah kopi lebih ke anak perusahaan, Classic Bean lebih ke nama koperasinya, badan hukum. Dan Sunda Hejo tuh brand kopinya kita. Oke. Nah itu yang mungkin lebih bisa diterima. Terus ini kebetulan kita lagi live juga ada pertanyaan langsung dari Arsnesia dari SND YPA. Sulit ya ID-nya. Anak-anak zaman sekarang. Kak, bagaimana cara mengatasi urbanisasi itu sendiri supaya anak muda yang mungkin dari pedesaan tidak melakukan migrasi ke kota yang dilakukan oleh Sunda Hejo? Ini yang tadi sebenarnya sudah dibahas ya gitu. Kopi Kid tadi mungkin. Iya, Kopi Coba Kid. Dijelasin lagi lebih detailnya. Karena mungkin keluar kota atau misalkan kita mencari peluang di kota-kota gede gitu. Berbicara tentang penghasilan ya. Bicara penghasilan atau misalkan kita kerja dengan mapan, itu bukan satu ukuran orang sukses. Ya, betul. Menurut Sunda Hejo orang sukses itu bisa bermanfaat dengan orang lain lah. Bisa bermanfaat dengan orang lain. Kita bisa berterima kasih kepada alam, sekitar, air, api, tanah yang sudah
menghidupkan kita lah. Slogan itu kita kasih ke generasi atau regenerasi kita di namanya Kopi Kid gitu. Terus kita bergerak terus dan mereka makin kesini terbuka lah pikirannya, pola pikirnya, mindsetnya. Mungkin dari segi misalkan hilirnya ya, Kopi Kid atau anak muda bisa bergerak jadi barista. Oke. Jadi barista, prosesor roasting misalkan, karena kita menyediakan alat roasting juga, belajarlah di situ. Kalau misalkan mereka lebih suka bertanam, ayolah jadi petani. Atau misalkan dia lebih ke pengen bukan nge-roasting ya, lebih ke processing, ayolah kita processing kopi. Ada yang namanya natural, honey, wet roll, Jadi semi wash, full wash. program, kalau yang saya bisa bantu jawab dari yang tadi nanya Indonesia, program yang dibentuk oleh Sunda Hejo itulah sendiri pada akhirnya yang memang bisa memberikan sebuah positioning. Yeah. Tidak dipaksakan si generasi penerus untuk hanya sekedar masuk dan bekerja langsung jadi petani kopi. Tidak, ada kenyamanan yang dicari dan digali. Oh ya, kita ke barista, kita ke bagian yang langsung memang mau bertanam dan lain sebagainya. Karena kebetulan kameramen kita yang di sini, yang sekarang jadi kamera cover saya, dulu pernah juga terlibat di sini di proyeknya Sunda Hejo waktu itu yang penanaman di gunung. Reforestasi itu namanya. Nah, itu namanya reforestasi. Penghijauan lah, lebih ke penghijauan. Jadi bukan hanya akhirnya that's just about business, ya. Hanya sekedar bagaimana menjual dan membeli. Bicara hilir tadi akhirnya masuk juga ke ranah atau tema utama kita tentang sebenarnya kan dalam istilah bisnis atau ekonomi itu ada istilah hulu ke hilir. Sunda Hejo sudah mencoba mengimplementasikan hulu ke hilir itu. Seperti apa sih detailnya, hulunya seperti apa hingga hilirnya? Kalau kita hulunya dulu aliran sungai kan. Aku lupa waktu kecil, waktu masih SD, di namanya kampungnya Bojong Salam atau Bunianten. Pernah jatuh suatu kejadian namanya longsor yang memakan korban hampir beberapa nyawa lah. Karena dulunya sebelum itu di dataran tingginya gundul. Aku nggak tahu itu ditanam dulunya apalah, nggak tahu lah. Dan pemuda-pemuda situ masuk kakak saya pernah bergerak gimana caranya menghijaukan itu dan tidak akan terjadi kembali kejadian itu. Akhirnya datang suatu bapak atau misalkan senior saya ya, yang disebut Pak Eko, gimana caranya kita mereforestasi dataran tinggi agar tidak terjadi lagi. Karena dampaknya itu dataran tinggi dan bawahnya ada kampung atau misalkan pedesaan, suatu desa, kalau misalkan lahan yang gundul, curah hujan volume atau tinggi, itu bisa ada akibat lagi. Mengulang bencana yang memang bahasanya gini. Kadang bencana kita sebut adalah ujian dari Tuhan. Tapi tanpa kita sadar, manusialah penyebab dari bencana itu. Dan termasuk itulah. Salah satunya dilakukan oleh Sunda Hejo. Saya sederhana berpikir ketika waktu itu pernah terjadi sebuah bencana alam, apa yang akan kita lakukan untuk bisa kembali melestarikan alam itu sendiri. Kenapa memilih kopi? Setelah tadi bentuknya dari si pohon apa tadi itu istilahnya? Dulunya tuh lebih ke kayu-kayu kayak kayu cendana, kayu Surian. Ke situ terus dulu kan pemuda ada kebutuhan kayak sehari-hari ngerokok, makan sehari-hari sebelum nikah dulu. Gimana caranya pohon endemik yang berpenghasilan. Nah, dari situ kebuka baca buku juga kayaknya, terus ada literasi orang juga, literasi juga dari Pak Eko. Pak Eko kan sebelumnya udah keliling hampir di letak-letak wilayah-wilayah di Indonesia. Ini kopi bisa menjanjikan kalau misalkan diproses dengan benar atau misalnya secara idealnya gitu. Udah dari situ Pak Eko maksudnya banyak ngobrol, terus ada workshop juga bersama kakak saya. Akhirnya tanam kopi udah gitu, edukasi petaninya, dataran tingginya gimana caranya untuk melakukan bertani kopi atau misalkan menghijaukan gunung. Keren. Petaninya di sini berarti sebelumnya memang ibaratnya gini, kayak eksperimen. Eksperimen benar. Experience. Melakukan sebuah eksperimen dari pengalaman, karena buktinya Sunda Hejo ini awal berdirinya bahkan dulu mencoba-coba gitu. Belum dengan sebagaimana kita kenal besarnya Sunda Hejo, bahkan sampai dikenal di negara Amerika sana.
hanya sekedar ingin melestarikan lingkungan, belum terbentuk sebagai koperasi, akhirnya melestarikan lingkungan itu sendiri, ternyata memang perlu juga yang namanya akhirnya bagaimana keberlangsungan itu tetap bisa dijaga, akhirnya mencarilah salah satu jenis tanaman yaitu kopi. Iya. Ada beda atau tidak dataran untuk menanam kopi atau sama saja nanam kopi di mana aja bisa, ibarat kata kayak kacang hijau lah, dulu kita praktek masukin kapas jadi toge gitu. Mungkin dari segi ketinggian kalau misalkan di atas 1.200 itu biasanya idealnya Arabica yang ditanam. Karena Arabica membutuhkan pohon naungan, makanya tadi harus menghijaukan dulu gunung atau misalkan sama pohon monokademi, karena Arabica tuh harus ada bayangan yang teduh. Karena kalau misalkan langsung ada sinar matahari bisa mati, atau misalkan ketika panen yang biasanya 3 kilo 4 kilo per pohon bisa jadi sekilo atau 2 kilo, ada perubahan. Kalau misalkan Arabica di atas 600 atau 800 mdpl. Akhirnya dari modal eksperimen itu experience datang sendiri dari literasi yang mungkin lebih ke bisnisnya bonus ya. Nah, pada akhirnya ada side effect yang dirasakan oleh Sunda Hejo, yaitu akhirnya kita melegalkan dari segi bisnis dengan raungan koperasi. Hilir. Cara akhirnya bagaimana akhirnya dari si bisnis hulu ini bisa terus berjalan sampai ke hilir? Ada salah satu contoh ya, bahas dari hulu dulu ya bentar. Ada namanya Pak Asep Mas, Kampung Dano, Patrol. Salah satu petani senior di bidang kopi lah. Di sini tapi? Di sini. Kampung Dano dari sini hampir 20 menit lah, di dataran tinggi, kecamatannya Leles. Anaknya tuh pengen kuliah. Oke. Dan dulunya tuh dia petani akar wangi. Akar wangi itu yang bisa disebut rempah-rempah lah. Juga. Terus banyak perubahan-perubahan. Kalau kita belajar di sejarah mah palawija. Ya. Perubahan harga. Asep Mas pernah ikut reforestasi. Di reforestasi itu ada literasi dari senior-senior kopi saya, masuk Pak Eko, Pak Hamzah, Denny Glenn, dan Deden, Kang Uya atau Mang Adul, menjelaskan orang-orang yang di dataran tinggi idealnya tuh menanam tuh kopi, diceritakan dan lain-lain. Akhirnya tergugah selera untuk menanam kopi, sampai sekarang bisa menyekolahkan sampai lulus. Namanya Mang Asep Mas, Kampung Dano. Dan katanya kopi itu bisa mensejahterakan orang-orang atau di kampung di dataran tinggi khususnya lah. Berarti tidak menutup kemungkinan ya, kalau saya bicara dulu negara kita pernah kita sebut dalam sejarah singkat dijajah negara asing. Oke. Karena kita memang punya kekayaan alam dalam tanda kutip rempah-rempah yang berlimpah. Seperti dulu bagaimana harga perhiasan emas itu tidak ada nilainya dibanding cengkeh mungkin ya. Bagaimana sekarang ketika cengkeh hanya ada di kue-kue nastar, begitu murahnya. Balik lagi kepada akhirnya siapa yang melestarikan. Seperti akhirnya kalau yang saya lihat dalam analisis sederhana saya 10-15 tahun yang lalu atau 2 dekade ke belakang, stereotip cara generasi muda berpikir tentang kopi itu langsung membludak lah gitu. Dibanding ada medium-medium lain, tentunya tadi disebut film dan lain sebagainya, ataupun media-media lainnya dengan edukasi dan lain sebagainya. Memungkinkan juga berarti pada akhirnya kalau elemen lain dalam sektor lain juga mungkin bisa akan lebih hidup lagi, berarti tidak hanya kopi, karena bagian dari kekayaan alam yang ada di negara kita gitu kan. Baru hulu tadi, lalu hilirnya bagaimana akhirnya? Hilirnya mungkin lebih ke yang kita berterima kasih sama yang hulu, yang bergerak di hulu. Hilirnya itu tinggal meneruskan karena kopi bahan baku sudah ada. Kalau misalkan yang lain kayak mesin-mesin itu tinggal beli. Terus kita ada cara kita gimana berterima kasih kepada alam itu dengan cara reforestasi dari hilir. Kita harus datang menanam. Itu kan rezeki kita itu harus tahu ini berasal dari mana historinya atau sejarahnya gitu. Berarti dari alam. Kita harus kembali ke alam gitu. Nah, yang saya tangkap dari Sunda Hejo itu tidak mengeksploitasi saja. Ya. Bapak bantai-bantai, legal logging terjadi, I don't care, yang penting bisnis berjalan. Bagaimana akhirnya apa yang kita tanam itu bisa hidup kembali. Tetap bisa saling menjaga sinergi antara makhluk hidup, diantaranya adalah manusia dan alam sendiri. Lalu hilirnya secara implementasi ada nggak sih kesulitan? Tadi kan udah setting si hulu, oke, dari hulunya udah keren. Bisa. Kalau misalkan kita ngebahas dari salah satu tempat yang saya kelola, Rumah Kopi Sunda Hejo,
Yang saya rasakan ini kan di tahun 2016 lah. Kalau jadi tempat 2017 kita buka, konsumen tuh selama 5 bulan nggak ada. Yang ngopi atau nongkrong itu nggak ada. Kita lebih ke stokis. Gimana caranya narik orang yang trip ke Sunda Hejo ke kebun, terus finishnya di sini, terus kita bergerak di situ dan kita mengadakan acara cupping di sekitaran lokasi di rumah kopi Sunda Hejo kayak tetangga, kerabat yang dekat. Sebelum kita pasarkan kopi itu kita cicip dulu kan yang tadi namanya kopi, cita rasa kopi. Terus bergerak, dibantu juga sama media dan promosi dari mulut ke mulut. Makin ke sini orang pengen ngopi, pengen nongkrong, itu bonus lah. Oke. Dasar bisnis. Yang penting orang pola pikirnya kebentuk dan kebuka bahwa kopi yang sehat tuh yang kayak gini. Oke. Last question segmen di segmen selanjutnya ini. Kesulitannya paling dari segi lokasi, jauh dari kota, Yes. dan kita berada di pedesaan, perkampungan, tapi kita bonusnya nggak jauh dari jalan raya. Dari jauh ke Bisingan juga. Diferensiasinya apa? Ada pasti perbedaan tuh. Pasti ada dong. Yang ngebedain apa yang kita buat, yang kita create di sini dari mulai arah bisnis hulu tadi, sehingga akhirnya dinikmati sampai saya bisa menikmati racikan kopinya. Oke. Apa sih yang ngebedain? Bedain Dari karakter mungkin atau kualitas? ya, oke, kualitas kayaknya lebih ke itu, lebih ada yang ahlinya. Kalau misalkan di bidang di internal rumah kopi Sunda Hejo, datang konsumen ya misalkan contoh, dan konsumennya gimana mereka mesan menu atau misalkan minuman, kita dipersilahkan dulu mau nyeduh sendiri atau mau tahu tentang kopi atau udah tahu, kita ngobrol sharing. Oke, jadi Dan bisa nyeduh sendiri. open bar Open for bar. education Iya, juga ya. iya. Lebih ke situ sih. Misalkan saya pengen tahu lebih kopi, ayo oke saya jelaskan gimana kalau misalkan dia yang nggak tahunya apa di sebelah mana atau misalkan di segmen mana yang dia nggak tahu. Kalau misalkan dia benar-benar pengen nyeduh, kita kasih tahu gimana karakteristik kopi ini. Kalau ke dia yang pesan misalkan kita natural, dia pesan natural, karakteristiknya apa kita jelaskan. Atau dia nyeduh sendiri bisa. Tadi yang lebih spesifiknya open bar lah. Oke, keren. Sekarang kalau kita temuin di kota-kota besar udah kayak yang nggak aneh Oke. istilah open bar gitu. Mungkin 5-10 tahun yang lalu Sunda Hejo sudah melakukan itu. Bentuk-bentuk salah satu istilahnya bagaimana difficult atau kesulitan dalam berbisnis ini dikesampingkan agar apa dulu kopinya dapat diterima dulu di masyarakat. Paling sekarang ya Gitu kan? lebih ke aku pengen buka kedai, aku pengen tertarik di bidang kopi. Kita ajarkan dari hulu sampai hilirnya karakter kopi sini. Terus mereka buka cabang di mana-mana dengan nggak ada konsentrasinya ke kita ya, atau misalkan kerjasama nggak ada, mereka bisa bergerak di segi kopi, di usaha kopi, ya udah berjalan. Itu disebutnya bukan usaha, bukan apa ya, bukan franchise atau misalkan itu buat saingan kita, mereka punya lingkungan sendiri, konsumen sendiri, mangga. Karena apa? Secara filosofinya kalau kita tarik dari segmen pertama, hanya sekedar bagaimana akhirnya melestarikan bisnis itu menjadi sebuah reward atau side effect yang dirasakan oleh Sunda Hejo itu sendiri. Oke, segmen yang seru sekali, tapi sayang kita harus. Berarti petani kopi atau di tetangga gitu lebih sejahtera kalau misalkan kopinya banyak memesan ke dia gitu. Yes. Karena kedai kopi makin merambah. Itu bukan saingan kita, itu mensejahterakan petani lah, petani kopi. Kompetisi perbesar ruang kolaborasi. Oke. Zaman sekarang tuh memang harus seperti itu. Kita harus ketemu di segmen berikutnya. Kita harus ada komersial break dulu karena iklan-iklan yang banyak ini akan masuk. Terima kasih Arsnesia, tetap di Ngobras. Arsnesia, it's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia. Ya benar banget Arsnesia, jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production
dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You Ars? Yes, we are. Oke, kita jumpa lagi di alumni. Abi John, alumni 2011, lulus tahun 2015. Alhamdulillah tepat waktu jadi sarjana ilmu komunikasi. Masih lanjut lagi kita bahas tentang si bisnis kopi itu sendiri. Ada lagi pertanyaan yang tadi nanya, cuman saya langsung sounding aja ke Abi John karena saya tadi baca sedikit preview pas tadi break agak liar, agak rumit. Bagaimana cara mengatasi urbanisasi itu supaya anak bukan yang ini, yang satu lagi yang tadi udah. Berarti SND IPA ini kayaknya memang tertarik banget ya. Berarti si Arabica ini agroforest sehingga membutuhkan pohon naungan. Seakan membuat alam masih alami dan tidak terjadi longsor, mungkinnya bukan longsong ya, ini kalau nulis longsor. Tipe. Begitu bukan katanya. Wah ini agak mungkin Abi John bisa lebih jelasin gitu. Sehingga membutuhkan pohon naungan gitu. Bukan hanya pasangan saja yang butuh naungan ternyata. Bagaimana sih agroforest itu sendiri yang tadi ditanyakan? Saya pernah melakukan reforestasi dan ditambah-tambah dari orang-orang yang memberitahukan saya atau misalkan meng-warning saya kopi itu di Sunda Hejo gimana caranya pengen berupa organik lah ya. Kalau misalkan ininya caranya organik berarti pupuknya harus organik. Pupuk organik biasanya dari ampas dari gilingan kopi yang sudah dipanen, dicampur tadilah kotoran-kotoran yang lain, kita pupuk di pohon-pohon kopi yang biasa menyebabkan buah kopi lebih besar atau lebih ideal. Meskipun dengan caranya agak lama karena prosesnya agak lama, tapi di balik itu ada kepuasan tersendiri lah. Ya, bicara pada akhirnya, nah mungkin salah satu medium yang tadi yang pertanyaan benar itu filosofi itu ya kan, bicaranya pada akhirnya filosofi gitu, bahwa bukan hanya sekedar bagaimana akhirnya kamu datang ke satu warung-warung kecil membeli dengan kopi saset yang hanya 2-3 ribu perak zaman sekarang, kamu sudah dengan air panas selesai. Tidak hanya selesai dan berakhir di situ. Jadi baik kan pernah bilang kopi itu adalah renungan gitu. Karena kita bicara sejarah, nilai histori di situ juga kan gitu. Dan berkebunlah karena benar katanya. Dan yang dilakukan juga namanya. Yang pada akhirnya Abi John di sini teman saya juga yang zaman kuliah tidak mungkin berpikir dan berbicara sedewasa ini. Atas dasar tuntutan dan kebutuhan hidup dan juga teriakan dari dalam dirinya melakukan sebuah metamorfosis atau perubahan. Manusia itu perubahan yang saya tahu, makanya kita bukan hanya bicara dulu 10 tahun yang lalu tidak berpikir seperti ini, hanya bicara kesenangan. Hanya meledek dosen demi dosen di kelas yang hanya saya nggak suka dosen si ini, dosen si itu, tapi sekarang sudah bicara atas nama alumni Alma Mater angkatan 2011 tentang bagaimana berbisnis dalam dunia kopi. Nice. 5 tahun yang lalu John, saya tuh cuman menganggap pada akhirnya hanya saya keluarkan kos dari harga mungkin 10-20 ribu rupiah dari kopi yang saya nikmati. Saya berspekulasi bahwa ini lebih mahal dari kopi saset, ini harusnya lebih baik dari kopi saset. Sementara dulu waktu itu mungkin media saya dan circle saya belum begitu besar terhadap edukasi itu sendiri. Ini dikenalkan lah waktu itu, kebetulan ngebantu skripsi teman juga datang ke sini. Kebetulan saya pernah datang ke sini juga 3-4 tahun yang lalu, dan disitulah akhirnya ini yang pentingnya daripada hanya menikmati satu gelas kopi. Pertanyaan yang memang berpengaruh pada akhirnya. Bisnisnya kan tadi bahkan dari hulu ke hilir. Tapi kita sekarang semua sedang dihantam oleh badai pandemi yang mungkin saya nggak tahu ini harus dianniversarikan atau tidak karena sebentar lagi sudah 1 tahun kita menghadapi. Sudah kemarin. Sudah 1 tahun. Semua roda dan ekonomi bisnis digerogoti oleh pandemi ini. Adakah kesulitan dalam 1 tahun ini menghadapi kondisi pandemi ini dari Sunda Hejo sendiri?
mungkin dari segi biji mentah ya, bin yang biasanya kita ekspor keluar ke luar negeri atau ke kota-kota yang ada di kota-kota gede dibatasi lah ya. Yang biasanya beberapa ton hampir setengahnya. Atau bisa disebut mencangkup 3 atau 40% yang kita keluarkan kopi untuk mereka, mendistribusikan mereka. Pandemi ini bukan itu ranah saya, tapi kalau misalkan kita mengalami di Rumah Kopi Sunda Hejo, karena sebelumnya 3 bulan atau 2 bulan ke belakang ada info di kampung sini yang positif. Tambah itulah. Konsumen itu bisa dihitung 1 sampai 5 orang lah sehari. Setelah ada info itu, kita selidiki bersama kepala desa dan orang kesehatan. Ternyata orang itu tuh sebelum ada COVID atau corona sudah ada di sini. Dia berjualan di pasar di daerah Jakarta, di kota Jakarta. Di swab ternyata dia punya paru-paru, bukan COVID atau corona. Setelah itu kita bergerak untuk memberitahukan orang bahwa info itu hoax. Sulit memang ya sekarang untuk berbisnis dengan mengatasnamakan kondisi ini. Kadang tidak sedikit juga yang mengglorifikasikan media, melintirkan teman-teman yang mungkin alumni juga banyak yang masih bekerja di media untuk bisa lebih bijak memberikan sebuah nilai informasi, tapi bukan cuma sekedar sugesti hingga akhirnya menjadi sebuah persepsi yang diglorifikasi oleh masyarakat itu sendiri, jadi rasa takut. Itu memang sangat penting. Kita di generasi 5.0 sekarang harus lebih cermat menggunakan sosial media dan mengkonsumsi informasi itu sendiri. Closing statement dari Abi John yang tadi mungkin ada yang disampaikan dan sebagainya, unrated kalau dari saya ya. Program Ngobras ini apapun yang mau disampaikan, baik mau ngomong Sunda Hejo-nya atau apapun, silakan sampaikan apa yang mau disampaikan dari Abi John ataupun wakil Sunda Hejo dan anything lah. Oke. Closing statement-nya apa? Di luar itu nggak apa-apa ya. It's okay. Pernah ngomong kakek buyut saya terus sampai kedengar ke telinga saya. Jadi orang tuh harus ada namanya yang bisa disebut, kau pergi sebagai laki-laki. Kau sudah berajimat panji tali rasa menang. Kau pasti selamat, Tuhan bersama kita. Itu sih yang ada di benak kita seperti saya. Lalu bagi industrinya yang tadi industrinya atau yang memang dari saya punya permintaan untuk pemerintah atau misalkan orang-orang birokrasi, batasilah kopi-kopi yang di luar negeri yang mau masuk ke negeri kita, ekspor ke kita masuk. Karena mereka alatnya udah pakai mesinisasi dengan kos yang murah. Kita ngambil misalkan berapa hektar bisa pakai mesin, panen pakai mesin, turun pakai mesin, proses pakai mesin, sedangkan kita masih pakai manusia manual. Hargailah, maksudnya keringat petani dan hargailah orang-orang di bidang kopi. Simpulannya kalau saya bisa simpulkan juga nih, pada akhirnya memang benar teknologi memang lebih pesat sekarang perkembangannya, tapi bijaklah dalam mengambil keputusan dalam bagaimana akhirnya manusia bisa bersinergi dengan teknologi itu sendiri gitu. Bukan hanya pada akhirnya, memang tidak sedikit contoh hal kecil seperti kita melihat pom bensin sekarang udah jarang, udah nggak sedikit pom bensin yang udah nggak ada penjaganya. Kita ngelayanin sendiri cuman pakai barcode yang memang kadang saya cuma berpikir hidup lebih simpel mungkin, tapi kita perlu adaptasi ini yang besar. Bagaimana akhirnya jika memang harus teknologi berdampingan, direlokasi. Para petani harus bagaimana direlokasi, diberikan tempat yang memang setidaknya bukan hanya memutus rantai ekonomi, bukan hanya memutus roda ekonomi dan bahkan lapangan kerja, tapi membuka hal yang baru. Jadi pada akhirnya bukan hanya tertunduk pada teknologi itu sendiri. Jadi peran pemerintah serta para pelaku usaha seperti yang dilakukan oleh Abi John dan keluarganya juga ini memang harus didengar juga oleh pemerintah bahwa saya pernah dengar salah satu iklan yang mungkin konyol tapi saya suka bercanda dengan teman-teman. Cintailah produk-produk Indonesia. Itu salah satu iklan alat bangunan yang memang itu sulit. Yang bilangnya juga kaum yang memang minoritas di negara kita harusnya jadi tamparan bagi kami sebagai pribumi. Terus sekali, mantap ngobrol sama Abi John di sini. Cuman
sayangnya kita sudah ada di penghujung acara. Kita sudah kurang lebih ada satu babak pertama sepak bola kita jalan 45 menit, gitu kan. Tidak ada injury time di sini karena alhamdulillah skor imbang di sini dengan sama. Bola mana? Mantap. Ada ritual wajib nih dari Ngobras sendiri ya, ngobrol bareng Ars yang edisi alumni sekarang juga yang memang biasa kita lakukan, yaitu kita harus selfie dengan si narasumber yang kebetulan Abi John di sini sudah bersama saya. Sebenarnya saya nggak begitu suka sih selfie karena kata agama saya kalau banyak foto nanti banyak mundukin umur katanya. Ya. Tapi Ngurangin umur ya. Demi totalitas pekerjaan saya akan selfie. Dari tadi berarti poni saya nyengsol ya. Oke. John, kita selfie dulu John. 1, 2. Oke. Padahal mah turun, kamera orang. Tidak tahu, yang penting mah konten, yang penting mah biar dinilai tidak menyalahi aturan program. Karena program Ars ini semakin lama semakin keren. Tim-timnya makin keren. Lama-lama kayak kumpulan ormas ya. Gadis keras semua ya, pemuda-pemuda tahu gitu. Oke, terima kasih Ngobras, terima kasih Arsnesia yang sudah menyaksikan, terima kasih Abi John sudah menyambut dan menerima kita di Rumah Kopi Sunda Hejo. Kesimpulan sudah tadi, mungkin di akhir acara saya selaku pembawa acara dengan sohibul buat saya Abi John. Abi John. Pamit undur diri di program Ngobras edisi alumni sekarang. Edisi khusus karena ini alumni. Jadi teman nongkrong ngobrol bareng, yang satu akhirnya harus ke jerat di sini dalam ranah yang lebih baik katanya. Jadi dosen yang terus jadi pebisnis itu tidak berubah. Ternyata cara berpikir kamu. Kita bisa bertemu kembali dan see you next time di episode berikutnya di Ngobras ngobrol bareng Ars. Yuk Ars. Yes.